Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin jamaah tabligh akbar yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Besar Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Samad LC DISA PhD. Kepada Al-Ustadz disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Sudah makan malam? Nampaknya tidak sepakat. Sebagian mengatakan sudah, sebagian mengatakan belum. Mudah-mudahan yang belum makan tidak masuk angin. Yang sudah makan, makanannya menjadi barokah untuk bekal ibadah. Saya sudah salam atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza jatama'al muslimani, kalau berjumpa dua orang muslim, yaltaqiyani bertatap muka, wa yatasafahani berjabatan tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan Allah dosa-dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Jadi selama kita di majelis ini, berguguranlah dosa-dosa kita. Tapi ingat baik-baik, yang gugur itu dosa, hutang tidak. Ini jangan sampai salah paham. Karena kebetulan dengar ceramahnya dekat mesin, mohon maaf yang dekat mesin, dosa didengar jadi hutang. Begitu besok datang yang nagih, kapan bayar hutang? Kata Ustaz Somad tadi malam, ketika kita bersalaman, berguguranlah hutang-hutang kita. Maka isi ceramah malam ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Betul? Di tengah kesibukannya Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak TNI Polri, Babinsa Babin Kamtipmas, Satpol PP. Ini Ustadz mau menghormati atau baca absen? Mereka ini di tengah kesibukannya, ini hari Jumat, bukan hari libur, bukan hari Ahad. Mereka masuk kantor, ngurus umat, ngurus bangsa, masih sempat datang pada malam hari ini. Mudah-mudahan mereka dijadikan pemimpin yang adil dan amanah. Mereka ini jabatannya tidak lama Pak, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi hisabnya di akhirat nanti lama sekali. Maka kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita ini istiqomah, adil dan amanah, sesuai dengan pesan para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diambil dari Al-Quran. I'dilu, bersikap adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu mendekatkan diri kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pertama kali jumpa dengan Tuan Guru Ahmad Jaro
di pondok pesantren Az-Zikra, sholat subuh bersama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ketemu Pak Bupati 3 tahun yang lalu. Cuman yang saya heran, sudah berjalan begitu lama ketemu mereka, wajahnya nggak berubah-berubah. Saya mau nanya resepnya apa, segan, tapi nanti mudah-mudahan selesai acara mereka mau berbagi, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, para habaib, zuriat Rasulullah, para tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya sapa satu-satu ini sampai azan subuh nggak selesai. Apa kata Pak Bupati tadi? Sejak 3 tahun yang lalu belum pernah lagi berkumpul ramai seperti ini karena khawatir COVID, tidak bisa tatap muka, bahkan anak sekolah pun online, tidak bisa berjabat tangan, sebentar-bentar cuci tangan, tidak bisa mengenali orang karena wajah tertutup masker. Sekarang alhamdulillah COVID-nya sudah pulang ke kampung halaman, sudah mudik. Tapi walaupun demikian, kalau ada di antara bapak ibu yang rasa-rasa demam panas, sakit kepala, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ini panitia memang betul-betul siap, luar biasa. Ini saya lihat ada polis line. Polis line ini adalah garis polisi yang tidak boleh dilewati karena ada tindakan kriminal. Masya Allah, tabarakallah. Biasa saya kalau tabligh akbar pengajian itu mobilnya lewat belakang ke pentas. Malam ini rasa-rasa pasukan Nabi Musa membelah Laut Merah. Pandang kanan, pandang kiri, Ustaz, saya khawatir kaca mobil pecah. Soalnya itu mobil pinjaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, tabligh akbar, zikir dan doa sekaligus penggalangan dana pondok tahfiz terpadu Mambaul Anwar. Mamba artinya sumber, Anwar kalau satu nur, kalau dua nurani, kalau tiga anwar artinya cahaya-cahaya. Mambaul Anwar, sumber cahaya Islam di masa akan datang, itu berasal dari desa Wirang. Jangan tepuk tangan dulu karena ada nanti ya dana ya dana. Kenapa kita bisa mengenali ini Pak Bupati, ini Pak Kapolres, ini Pak Dandim, ini Pak Kajari, ini guru, ini Habib? Kenapa kita bisa melihat orang pada malam hari ini? Orang menjawab, kita bisa melihat karena kita punya mata. Betul? Nanti malam jam 1 datang ke sini, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat? Mana bisa, mati lampu. Sekarang saya tanya, kita bisa melihat karena mata atau karena cahaya? Tadi katanya karena mata. Memang tidak ada yang stabil, semua berubah. Yang tidak berubahan itu cuman perasaan aku ke kamu, bahwa kita berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bukan karena sayang ibu, maka tidak mungkin ibu datang pada malam hari ini, karena pengorbanan ibu luar biasa. 2 sinetron hilang. Kalaulah bukan karena sayang bapak, bapak tidak akan datang pada malam hari ini. Pengorbanan yang luar biasa. 3 majelis gaple hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita mengajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qaidul fikih, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pondok pesantren, santri-santri menanti, datang mereka kemari. Kenapa?
karena kecintaan mereka kepada umat. Mereka tidak ingin datang mendengar ceramah Abdul Somad. Belum Abdul Somad pandai ceramah, mereka sudah menjadi tuan guru. Mereka datang karena kasih sayang, ingin melihat Abdul Somad, mendoakan Abdul Somad supaya istiqomah iman dan Islam. Siapa yang berkasih sayang di dunia, maka sampai di surga dia akan tetap berkasih sayang. Betul? Makanya kalau ada seorang suami yang bertanya kepada Ustaz Somad, ya, nanti kalau kita masuk surga apa kita ketemu dengan keluarga kita? Betul. Saya ketemu lagi dengan istri saya yang itu Pak Ustaz. Betul. Kalau gitu mendingan gak usah masuk surga. Kasih sayang di dunia, kasih sayang setelah mati, kasih sayang di akhirat, sampai akhirnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam ini saya bersama dengan Pak Bupati, bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bersama dengan tuan-tuan guru, para habaib, saya ingin juga akan bersama dengan mereka, bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam dirinya, maka dia tidak akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah adik-adik kita pulang sekolah belum sempat mandi, pakai baju pramuka datang kemari malam ini. Lihatlah saudara-saudara kita, ini baju apa ini? Pemuda Pancasila atau Biker Subuhan? Hah? Pemadam, apa yang mau dipadamkan? Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun sukunya, apapun bangsa, itu ada mata merah. Kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kok hilang? Ternyata gitu ngusir hantu ya. 2 kali sholawat hilang. Bagi yang kameranya belum menyala, tolong hidupkan. Yang habis baterai nanti disiapkan aki, nyalakan semua. Kita rindu dengan keramaian dalam majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir yang penuh keberkahan ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Udah cukup untuk TikTok, cukup untuk Instagram, cukup untuk FB, cukup untuk Twitter. Ini semua menjadi syiar dari Sabang sampai Papua akan melihat Twitter, Instagram, Facebook. Begini orang Tabalong, begini orang Wirang melakukan tablik akbar pengajian. Allahu Akbar. Kamera naik ke atas sud, padahal tadi protokol berpantun tanam pinang rapat-rapat, ternyata yang nampak pohon karet. Di tengah pohon karet tiba-tiba tadi saya tanya Ustadz Sofyan Sauri, Ustadz Sofyan, ini kita ini berada di mana? Kata Ustadz Sofyan, ini lapangan sepak bola, kok gawangnya nggak kelihatan? Saya tidak mau kedatangan Abdul Somad besok jadi berita. Gara-gara Abdul Somad datang, 2 hektar kebun karet dipotong.
kedatangan Abdul Somad mengganggu stabilitas ekonomi Tabalong. Ternyata dengan adanya tablik akbar, pasar malam hidup. Dari pangkal jalan ke ujung jalan, pedagang ramai, melimpah ruah. Kita doakan jualan melekar laku. Suara saya sampai nggak ke depan ya? Saudaraku yang berada di depan sedang mencari nafkah, kalian dapat dua, pahala ngaji dapat dan duit hasil keuntungan dapat. Tapi jangan lupa 2-3 sak semen. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Bapak bahagia malam ini? Apakah Ibu bahagia malam ini? Saya merasa sangat senang bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu. Kesenangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan apa yang ada di dalam hatiku malam ini, Bapak Ibu belum tentu percaya. Kau belah dadaku, akan kau dapatkan jantung sakit, jantung koroner di sana. Kata orang yang sakit jantung. Makanya kalau mau hilang penyakit, sering-sering silaturahim. Sholat subuh ketemu, sholat zuhur ketemu, sholat asar ketemu, sholat maghrib ketemu, sholat isya ketemu, tablik akbar ketemu, ngaji dengan tuan guru ketemu, maulid dengan para habaib ketemu. Itu menghilangkan stres, depresi. Tapi saya Pak Ustadz, setiap ketemu Ustadz Somad malah saya stres. Kenapa? Setiap ketemu Ustadz Somad nanti penggalangan dana. Bukan untuk saya guys. Belum pernah Abdul Somad penggalangan dana uangnya dibawa ke Riau. Itu bukan cara Abdul Somad. Di mana-mana Abdul Somad penggalangan dana tablik akbar, duitnya, uangnya dibangunkan ke pondok pesantren yang ada di lokasi tablik akbar. Ini malam ini Bapak Ibu datang begini kan karena beriman dan bertakwa ditanamkan oleh para habaib alim ulama, guru-guru yang dulu mendidik ayah Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu orang beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Apa yakin 20 tahun akan datang anak-anak kita masih mau buat tablik akbar? Yakin? Insya. Jangan-jangan tempatnya sama, lokasinya sama, pentasnya sama, tapi yang hadir bukan ustadz, tapi penyanyi pakai rok pendek, yang nonton di bawah kakek-kakek. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya Allah, selamatkan Tabalong dari perbuatan maksiat. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik. Salah tunjuk Pak Ustaz. Oke, bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita kalau nunjuk bapak ke sana, ya, kalau nunjuk ibu ke sana. Tapi ada beberapa bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Mereka ini mengawal Pak Ustaz. Kenapa ibu-ibu ini perlu dikawal? Mereka kan orang lemah lembut, mereka kan orang baik. Mereka sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu bawaannya radikal. Mereka adalah emak-emak garis keras. Maka dikasih polis line, maka siap semua. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas lengkap dengan mobilnya sudah siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjamin bahwa anak kita di masa akan datang tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf Sunni? Tidak ada yang menjamin. Maka yang bisa menjaga, memelihara itu adalah pondok pesantren. Doakan guru-guru kita sehat walafiat. Allahumma matti'na bituli umurihim. Panjangkan umur mereka dan kami mendapatkan barokah usia mereka ya Allah. Adapun Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, panjangkan umur mereka, kuatkan kekuasaan mereka, karena di ujung tanda tangan mereka, mereka bisa menolong agama Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bersemangat malam ini?
karena yang hadir adalah pejabat-pejabat yang masih berkuasa. Tapi kalau saya ceramah di masjid yang hadir pensiun, saya enggak begini suara saya. Jamaah sekalian, mari kita persiapkan sebelum malaikat maut datang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfa tayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Jadi kalau saya ceramah di masjid itu memang ceramahnya bawaannya slow aja, nggak boleh kuat-kuat karena banyak orang tua. Kalau saya kuat sakit jantungnya kumat meninggal. Tapi kalau di tanah lapang, anak-anak muda, pejabat-pejabat yang masih berkuasa, pakai kekuasaanmu, tanda tanganmu untuk menolong agama Allah. Takbir. Semangat jadinya, setan-setan kabur lari semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Somad selesai ceramah, datanglah beberapa orang bapak-bapak. Saya bersemangat dengar Ustaz ceramah. Apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Bapak sekarang jabatannya apa? Lagi pensiun, ngantar cucu ke sekolah. Ya baca Yasin aja lah Pak. Nunggu malaikat maut datang, udah dekat kayaknya, 2 kilo lagi selesai. Yang tua jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Abdul Somad satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, memendam, pulang, tinggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan kesehatan. Yang sudah diberikan Allah kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Yang belum punya anak diberikan anak soleh dan solihah. Yang belum ketemu jodoh, sebelum berakhir 2022 insya Allah dia sudah berdua. Banyak sekali jomblo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makna hidup kalau tidak mendapatkan barokah dan kasih sayang Allah. Betul? Bagaimana supaya kita dapat barokah dan kasih sayang daripada Allah? Maka banyak sekali caranya, tapi malam ini saya ringkaskan menjadi 5 saja. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah 1, 2, 3, 4, 5 melatih adik-adik supaya bisa meringkas. Yang kedua, supaya jamaah tahu kalau sudah keempat berarti nggak lama lagi ceramahnya selesai. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan. Yang pertama, supaya rahmat Allah turun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka turun rahmat Allah ketika Al-Qur'an dibacakan. Itulah mengapa setiap majelis mesti ada baca Quran. Tapi di beberapa tempat qori baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibunya saya sangka jinnya keluar karena ruqyah. Tapi di Wirang ketika Quran tadi dibacakan semuanya sepi, sunyi, rupanya ketiduran. Makanya sore-sore Jumat wirid Yasin. Ibu-ibu di Wirang masih ada wirid Yasin sore-sore?
Bapak-bapak malam Jumat baca Yasin. Bapak-bapak masih ada Yasinan? Ada orang meninggal baca tahlil, pindah rumah baca Yasin, kendaraan baru baca Yasin. Nggak salah, karena dengan membaca Al-Quran turun rahmat Allah. Kenapa mesti Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran Yasin. Makanya orang sebelum baca Quran, sebelum ngapal Quran, dihafal dulu Yasin, karena Yasin itu hatinya Al-Quran. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu mengapa Yasin. Tapi jangan seumur hidup cuman baca Yasin. Kalau masih ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas. Tapi jangan bid'ahkan orang Yasinan, karena dia sudah baca Yasin itu sudah alhamdulillah. Tapi seumur hidup baca Yasin, inna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di rumah itu tidak ada baca Quran, tidak turun rahmat Allah. Saya nggak percaya ceramah Ustaz Somad. Tetangga saya di rumahnya nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca Yasin, nggak pernah tahlilan. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, tapi rahmat dan ridho Allah nggak ada, beb. Di dalam itu hanya istidraj, azab yang tertunda. Kita ingin ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak saya tadi kan mulai jam setengah 10. Sekarang pas jam 10. Ternyata di Tabalong kalau dia 30 menit mikrofonnya mati sendiri. Memang udah otomatis. Luar biasa. Di tempat lain kadang baru 5 menit udah mati. 30 menit. Berarti saya sudah tahu. Itu menunjukkan Ustadz Somad 30 menit sudah berlalu. Kenapa penggalangan dana belum dimulai? Yang pertama, kalau mau dapat rahmat Allah, maka sering mendengar bacaan Al-Quran. Yang kedua, dikirim Allah lah malaikat. Apa kata malaikat ini berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Malaikat nih yang berdoa, tanpa diaminkan sudah makbul. Kita pergi minta doa Ustadz Sufyan Sauri karena baru pulang umrah. Kita minta doa kepada Tuan Guru, para habaib. Ini yang berdoa malaikat. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang berinfak maka berilah dia ganti ya Allah. Turun rahmat Allah untuk orang yang berinfak. Bagaimana dengan orang yang pura-pura tidur ketika kotak infak lewat? Bagaimana dengan orang yang pura-pura khusyuk mendengar ustaz ceramah ketika kotak infak lewat? Matanya sebelah lihat ke depan, yang sebelah lagi melirik. Kotaknya udah lewat atau belum ya? Allah Maha Adil. Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau berinfak, binasakan dia ya Allah. Jadi siapa yang tak mau bersedekah, saya nggak nakut-nakuti, cuman ya lihat aja lah. Salam pramuka, tepuk pramuka, mantap. Baru saya tahu apa guna kehadiran adik-adik pramuka. Rupanya bawa kotak infak. Adik-adik naik ke atas, ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba sudah siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebarkan kotak-kotak ini ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, tapi usahakan lebih banyak ke ibu-ibu, karena dompet bapak-bapak dipegang ibu-ibu. Bapak-bapak ini paling banyak pegang uang 2000.
Kata istrinya, bang jangan pegang uang banyak-banyak, nanti kawin lagi. Betul tak bu? Betul kata mereka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena melihat kotak bertebaran ini jantung saya mulai gemetar. Tadi pas nyantai-nyantai tenang tausiah, begitu melihat kotak langsung jantung. Maka bagi yang jantungnya mulai nggak normal, banyak-banyak bersolawat. Nampaknya kotak pun sudah mulai mendekat ke saya pula. Ini nampaknya senjata makan tuan ini. Masya Allah, tabarakallah.